Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya nikmat kita masih bisa memakmurkan masjid Allah dengan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak merenungkan, mempelajari tentang salah satu rukun iman yang wajib kita imani, yaitu al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Yang pertama yang perlu kita sampaikan dalil tentang al-iman bil yaumil akhir. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 177, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi namanya kebaikan adalah engkau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, para malaikat, kepada kitab, dan kepada para an-nabiyyin. Iman tidak akan sah sampai lengkap 6 rukunnya. Sebagaimana dalam hadis Jibril, ketika Rasul ditanya, akhbirni anil iman, beritahukanlah kepadaku tentang apa itu al-iman. Rasul menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairi wa syarri. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Dan Allah juga mengatakan, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idah. Barang siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, maka dia telah tersesat dalam kesesatan yang sangat jauh. Maka setiap muslim muslimah wajib mengimani 6 rukun iman, di antaranya al-iman bil yaumi al-akhiri. Kemudian poin yang kedua,
apa makna al-iman bil yaumil akhir? Kata para ulama, al-iman bil yaumil akhir maknahu al-iman bima yakunu ba'dal maut. Secara ringkas, definisi iman kepada hari akhir yaitu mengimani semua kejadian setelah kematian. Sekali lagi, iman kepada hari akhir artinya mengimani semua kejadian setelah kematian. Tentunya yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Iman kepada hari akhir merupakan iman kepada hal yang gaib. Dan ciri orang yang bertakwa, kata Allah dalam awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif Lam Mim, Dzalikal kitab, itulah Al-Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Allah menyebutkan di awal surat Al-Quran, sifat pertama orang yang bertakwa beriman kepada yang gaib. Di antara yang gaib, al-iman bil yaumi al-akhir. Ini juga menunjukkan bagaimana pentingnya al-iman bil yaumil akhir, sampai disebutkan ciri orang yang bertakwa pertama kali yu'minuna bil ghaib. Di antaranya al-iman bil yaumi al-akhir. Kemudian yang poin ketiga, kata para ulama, nama hari akhir itu banyak. Ada yang mengatakan dalam Al-Quran Allah menyebut sinonim nama lain hari akhir sampai 50. Namun kita hanya mau menyebutkan sebagian saja sesuai dengan dalil-dalilnya juga. Di antara nama lain hari akhir, Yaumul Qiyamah. Bahkan Allah menurunkan satu surat khusus dengan nama surat apa? Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Dan setiap nama-nama itu ada maknanya sesuai dengan bahasa Arabnya. Kenapa dinamakan hari akhir dengan hari kiamat? Dari bahasa qama yakumu, yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Hari ketika manusia berdiri menghadap kepada Rabbul Alamin. Itu sebab penamaan dengan Al-Qiyamah, karena manusia berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, yaitu tadi juga Al-Yaumul Akhir. Yaumul Akhir yang disebut dalam ayat tadi. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Dinamakan al-yaumul akhir karena la yauma ba'dahu. Karena tidak ada hari setelahnya. Yang ketiga, di antara nama lain hari kiamat, hari akhir, Al-Qari'ah. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Dinamakan Al-Qari'ah kata para ulama dari segi bahasa, qara'a yaqra'u li'anna yaumal qiyamah yaqra' qulubal ibad bi ahwalihi. Dinamakan Al-Qari'ah karena hari kiamat itu mengetuk hati manusia dengan kedahsyatannya. Itu makna Al-Qari'ah. Nama lain hari akhir yaitu Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Dinamakan Al-Waqi'ah dari kata-kata waqa'a yaqa'. Karena hari kiamat pasti akan datang. Waqa' artinya yang datang, yang terjadi, pasti terjadi. Kemudian nama lainnya lagi Al-Haqqah. Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Dinamakan Al-Haqqah dari kata-kata tahaqqaqa yatahaqqaqu. Sama dengan Al-Waqi'ah tadi, pasti terwujud. Ya tahaqqaq terwujud. Maka ini yang wajib diyakini.
Nama lain hari kiamat as-sa'atu. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. As-sa'ah dikatakan hari kiamat dengan as-sa'ah, maksudnya as-sa'ah itu sekarang. Maksudnya hari kiamat sangat dekat seolah-olah terjadi sekarang. Kemudian nama lainnya juga Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Za'amal ladina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna. Dinamakan Yaumul Ba'ts karena manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Ada berapa sudah? Hah? Masa 6 dari tadi? Hah? Baik. Di antara nama lainnya as-sakhah. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ini as-sakhah maknanya dari kata-kata ya as-sayhah. Ketika ditiupkannya sangkakala manusia pun dibangkitkan dari alam kubur mereka. Nama lainnya at-tamatul kubra. Dikatakan at-tama ini karena musibah yang paling dahsyat. Ya, at-tama artinya al-musibah, al-kubra yang paling besar. Baik, dan masih banyak nama-nama yang lain dari hari kiamat. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Kata para ulama tadi, iman kepada hari kiamat, hari akhir artinya mengimani semua kejadian setelah kematian. Maka perlu untuk kita sampaikan satu persatu di antara kejadian-kejadian tersebut berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematiannya. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang di muka bumi ini pasti akan fana. Tidak ada yang kekal abadi. Maka setiap muslim muslimah wajib selalu ingat tentang kematiannya. Sebagaimana kata Rasul, aksiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian. Dan faedahnya banyak sekali. Agar kita berlomba-lomba terus dalam kebaikan, dalam al-amar soleh. Agar kita selalu menjauh dari dosa maksiat. Karena kita khawatir, kita takut jangan sampai ketika kita berbuat maksiat Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min su'il khatimah. Semoga Allah menjauhkan kita dari su'ul khatimah, akhir yang jelek. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Kemudian ma'asal muslimin, setelah kematian manusia akan berpindah ke alam yang lain, namanya alam barzakh. Ini alam ghaib, di luar alam dunia, atau yang juga dinamakan alam kubur. Dinamakan alam kubur karena sebagian besar manusia setelah mati dia dikubur. Namun seandainya pun dia tidak dikubur karena mati tenggelam di laut, karena mati dimakan binatang buas, pasti dia melewati namanya alam barzakh. Alam di luar dunia, alam di antara dua alam. Alam dunia dalam alam akhirat. Ini namakan barzakh, namanya alam yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Apa saja yang terjadi di alam barzakh? Yang pertama, adanya fitnatul qabr. Fitnah kubur. Yaitu pertanyaan malaikat mungkar wan nakir.
man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Siapa rohmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Yang bisa menjawab hanyalah orang-orang yang dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah mengokohkan lisan kita menjawab dengan benar pertanyaan mungkar dan nakir. Rasul mengatakan, idza kubiral mayyit atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadima munkarun wal akhar nakir. Kata Rasul, apabila seseorang telah dimakamkan, dikubur, maka akan didatangi dua malaikat yang sifatnya hitam kebiru-biruan. Yang satu dikatakan mungkar, yang lain dinamakan nakir. Itu dari kata-kata nakirah. Karena dua malaikat tersebut tidak dikenal sebelumnya oleh sang mayit. Kemudian ma'asal muslimin, ketika orang itu telah bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir, maka akan diberikan namanya nikmat kubur. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat kubur. Apa saja nikmat kubur tersebut akan dibentangkan. Kuburannya akan ditampakkan surga kepadanya. Dia bisa merasakan nikmat surga meskipun belum masuk surga. Makanya ada ungkapan dari para ulama, sebagaimana kata Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah Tahawiyah, al-qabru raudhatun min riyadil jannah. Kuburan adalah taman dari taman-taman surga. Yaitu tadi bagi orang yang beriman, bagi yang bertauhid, bagi yang beramal soleh, dia bisa merasakan nikmat surga meskipun belum masuk surga. Kemudian dia akan didatangi oleh seorang yang tampan wajahnya. Ketika dia ditanya, siapa dirimu? Dia menjawab, ana amalukas soleh. Aku adalah amal solehmu. Kisah ini dicantumkan oleh Rasul dalam hadis yang panjang lebar dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian ma'asal muslimin, ketika orang itu didatangi malaikat mungkar dan nakir, namun dia tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir, dia hanya bisa mengatakan, la adri, aku tidak tahu, samitun nasaya kulun, ya aku hanya mengikuti apa kata manusia. Maka dalam Sahih Bukhari dikatakan orang itu akan diberikan azab, ya dipukul dengan matorik min hadid, dengan palu dari besi. Kalau dipukulkan di gunung akan hancur gunung tersebut, dan orang tersebut yasehu sayhatan sami'aha kullu syai'ila tsaqalain. Kata Rasul, ketika orang itu dipukul di alam barzahnya dengan palu yang kalau dipukulkan di gunung akan hancur, dia akan teriak dengan teriakan yang didengar oleh segala sesuatu kecuali tsaqalain, jin dan manusia. Jin dan manusia tidak bisa mendengar azab kubur. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini azabul qabri haqqun. Dalam kitab-kitab akidah salaf sering dicantumkan, Ahlus Sunnah mengikrarkan adanya azab kubur. Di antaranya tadi dipukul dengan pukulan yang sangat dahsyat, kemudian juga ditampakkan api neraka sebagaimana dalam surat Ghafir, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiyah wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari, dan ketika tegak hari kiamat masukkanlah Fir'aun ke dalam azab yang pedih. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, hadil ayat aslun kabirun fi istidlali ahli sunnah ala isbati azabil qabri fil barzakh. Ayat ini merupakan dasar
yang sangat besar bagi ahli sunnah dalam menetapkan adanya azab kubur di alam barzakh. Dan sudah kita sampaikan, ini semuanya hal yang gaib. Hal yang gaib tidak mungkin bisa kita panca indera sekarang. Ya, makanya tidak benar kalau ada orang yang berhujah nggak ada azab kubur. Karena kalau kita gali pemakaman orang kafir, tidak ada api yang ditampakkan, tidak ada kuburan yang disempitkan. Maka dijawab oleh para ulama, namanya alam barzakh, alam kubur, itu bukan lubang di pemakaman, bukan liang lahat. Liang lahat masih alam dunia. Ya, kalau mau tahu alam kubur, mati terlebih dahulu. Maka sekali lagi, azab kubur itu hak. Dalilnya banyak sekali, ayatnya banyak. Di antaranya surat Toha, Allah mengatakan, "Waman a'rado an dzikri fa innalahu ma'isyata dongka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Di antara tafsir para ulama, kehidupan yang sempit yaitu di alam barzakh. Karena orang kafir kalau di dunia dalam kelapangan, tapi di alam barzakh pasti dalam kesempitan. Ini dalil adanya azab kubur. Dan ini pula yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari. Nanti kalau ada kitab Sahih Bukhari dibuka, dalam kitab Al-Janaiz, pembahasan masalah jenazah, itu ada bab khusus, bab maja'a fi adzabil qabr, bab tentang azab kubur. Kemudian Imam Bukhari juga membawakan bab yang berikutnya, bab at-ta'awud min adzabil qabr, bab tentang minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Dan di antara doa yang Rasul ajarkan kepada kita sebelum salam ketika salat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Kalau Rasul telah mengajarkan kepada kita doa berlindung dari azab kubur, maka kata Ahlussunnah menunjukkan azab kubur itu hak, pasti ada, pasti terjadi. Yaitu tadi atas orang-orang kafir atau atas sebagian pelaku dosa besar dari umat al-Islam. Pernah suatu saat Rasul melewati dua kuburan. Rasul mengatakan, innahuma layu azzaban. Dua orang yang dikubur ini sedang diazab. Kemudian Rasul mengatakan salah satunya diazab karena dia suka mengadu domba di antara manusia. Yang kedua, karena dia tidak bersuci ketika buang air. Dan hadisnya ini juga dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Intinya, azab kubur itu hak, pasti terjadi. Dan azab kubur itu ada dua. Azab yang kekal, mulai dia dikubur sampai tegak hari kiamat. Seperti dalam ayat tentang Fir'aun tadi. Kemudian yang kedua, ada azab kubur yang mungkotik, terputus. Ya, dia setelah dikubur diazab sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah sesuai dengan kadar dosanya. Ya, seperti dalam hadis tadi Rasul SAW melewati kuburan orang yang berbuat dosa. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Azab kubur kata para ulama itu berlaku atas roh dan jasad. Bukan hanya roh saja yang diazab, namun roh dan jasad. Ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ma'asal muslimin, setelah tiba hari kiamat, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Az-Zumar, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra faidahum qiyamun yanzurun. Ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, maka semua yang di langit di bumi itu akan binasa, melainkan
yang dikecualikan oleh Allah. Ini sekali lagi an-nafkhatul ula. Hanya hari kiamat. Ya, hari kiamat akan terjadi ketika dihidupkan sangkakala yang pertama. Maka ketika dihidupkan sangkakala yang pertama, hancur yang ada di atas muka bumi ini. Sebagaimana Allah firmankan, idas samaun fatarat wa idal kawakibun tasarat wa idal biharu fujirat wa idal kuburu bi'sirat. Apabila langit telah terbelah, apabila bintang-bintang berjatuhan. Ini setelah ditiupkan sangkakala yang pertama. Ini dahsyatnya luar biasa, hancur semuanya. Kita bisa bayangkan bagaimana bintang itu kalau dijatuhkan. Bagaimana idza zulzilatil ardu zilzalaha, digoncangkan bumi dengan sekuat-kuatnya. Sampai Allah katakan dalam, ya kalau tidak salah surat Al-Had, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Allah mengatakan, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya kedahsyatan, kegoncangan hari kiamat itu sangat luar biasa. Besar dahsyatnya. Yauma taronaha. Ketika engkau melihat hari kiamat itu, setiap perempuan yang menyusui anaknya, dia melalaikan anak susuannya tersebut. Yauma taronaha tadhalu kullu murdiatin amma arda'at. Dan setiap orang yang hamil, yang bunting, dia melahirkan anaknya. Dan engkau melihat manusia dalam keadaan mabuk, meskipun mereka tidak mabuk, namun karena azab Allah sangat dahsyat. Dan itu terjadi hanya atas orang-orang kafir saja. Yang mendapati hari kiamat hanyalah orang-orang kafir. Karena sebelumnya orang-orang beriman sudah Allah wafatkan. Seperti dalam hadis At-Ta'ifah Al-Mansurah, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haqqi la yadur man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrallah wa hum ala dzalik. Senantiasa akan ada di tengah umat Islam sekelompok manusia yang tegak di atas kebenaran, yaitu At-Ta'ifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, Ahlul Hadits, Ahlul Athar, As-Salafiyun, yang mereka selalu ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul, apalagi dalam bab al-aqidah. Kata Rasul, tidaklah mencelakakan mereka orang yang memusuhi mereka, menyelisih mereka, yang mencampakkan mereka sampai datangnya perkara Allah. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, makna sampai datangnya perkara Allah, dalam hadis yang lain dikatakan sampai Allah mengutus, mengirim angin yang tidak menyentuh hati orang beriman kecuali akan diwafatkan. Saat itulah orang beriman, Ta'ifah Mansurah, tidak ada lagi, yang tersisa hanyalah syirarul khalqi, sejelek-jelek makhluk, yaitu orang-orang kafir, dan pada merekalah ditegakkan hari kiamat. Kata Rasul, inna min asyrarin nas man tudrikuhumus sa'atu wahum ahya. Manusia yang paling jelek, yang paling buruk, yang mendapati hanya hari kiamat sedangkan mereka dalam keadaan hidup. Yaitu tadi orang-orang kafir yang akan merasakan kedahsyatan, kegoncangan hari kiamat. Kemudian ma'asal muslimin, setelah dihancurkan bumi ini, setelah dihancurkan semua yang ada di atas muka bumi ini akan diwafatkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lanjutan surat Az-Zumar tadi, summa nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua. Ya, sangkakala yang pertama untuk menghancurkan bumi, menghancurkan yang ada di atas muka bumi, mewafatkan semuanya. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua, summa nufikha fihi ukhra
faidahum qiyamun yanzurun. Maka orang-orang yang di alam kubur akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika dihidupkan sangkakala yang kedua, akan dibangkitkan manusia dari alam kubur. Itulah yang dinamakan dengan tadi yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Dan inilah yang dikufuri oleh kaum musyrikin jahiliyah. Salah satu dari mereka mengatakan, qala man yuhyil idhama wa hiya ramin. Siapakah, kata mereka orang musyrikin jahiliyah, yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Ya, orang musyrikin jahiliyah tidak percaya hari kiamat. Kata para ulama, orang musyrikin jahiliyah mereka mengkufuri 3 hal. Yang pertama, mengingkari keesaan Allah dalam uluhiyah. Meskipun orang musyrikin jahiliyah meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi, memberikan rezeki, namun mereka tidak mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah. Mereka masih beribadah kepada berhala-berhala mereka. Ini yang mereka ingkari pertama, mengingkari tauhid al-uluhiyah. Yang kedua, mereka mengingkari hari kebangkitan. Yang ketiga, mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam surat-surat juz amma, juz yang ke-30, itu banyak berkaitan dengan hari kiamat. Kata para ulama, untuk menegakkan hujjah atas orang musyrikin jahiliyah. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Mereka bertanya-tanya kepada Nabi Muhammad tentang berita yang sangat besar. Di antara tafsir ulama, an-naba'ul azim, yaitu hari kiamat. Ya, demikian pula dilanjutkan dengan surat An-Nazi'at faida ja'atit tamatul kubra. Dilanjutkan surat Abasa faida ja'atis sakha. Tadi Al-Qari'ah. Itu semuanya untuk menegakkan hujjah atas musyrikin jahiliyah bahwa hari kiamat pasti terjadi. Itu di antara kata para ulama ciri surat Makkiyah. Ciri surat Makkiyah itu banyak temanya berkaitan dengan hari kiamat. Kenapa? Karena orang musyrikin jahiliyah mereka mengingkarinya. Sebagaimana dalam surat Yasin tadi, orang kafir musyrik mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Orang musyrikin mengingkari hari kiamat diantaranya karena kata mereka enggak masuk akal. Ya, masa tulang belulang yang sudah hancur bisa dihidupkan lagi? Maka Allah bantah dengan firman-Nya, "Qul yuhyihal ladzi anshaha awwala marrah." Katakanlah, yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur adalah zat yang menciptakannya pertama kali. Kalau Allah bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada, apalagi sekedar menghidupkan kembali, maka itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam Al-Quran, selain juz amma tadi, banyak redaksi-redaksi ayat yang berkaitan dengan penjelasan tegaknya hari kiamat, bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi. Di antaranya firman Allah, wa min ayatihi annaka taral arda khasyiatan fa idza anzalna 'alal ma'i ihtazat warabat innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, engkau melihat bagaimana Allah menurunkan air hujan di tanah, di bumi yang kering kerontang yang mati. Kemudian setelah turun hujan, dia bergerak dan dia menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Kata Allah, yang menghidupkan bumi yang mati, dialah yang sanggup menghidupkan manusia yang mati. Ini ayat yang mengajak berpikir orang musyrikin jahiliyah. Bahwasanya seperti gurun pasir, tanah yang kering kerontang, tidak ada kehidupan sama sekali. Allah sanggup menghidupkannya dengan menurunkan air hujan. Maka itu juga sebagai dalil Allah Maha
kuasa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur, orang yang sudah mati. Demikian pula Allah menegakkan hujjah atas orang musyrikin tentang tegaknya hari kiamat dengan penciptaan langit dan bumi. Seperti dalam surat An-Nazi'at tadi. Antum asyaddu khalqan amis sama? Apakah kalian wahai manusia lebih dahsyat penciptaannya apakah langit dan bumi? Kalau Allah sanggup menciptakan langit dan bumi yang sebesar ini, apalagi sekedar menghidupkan manusia setelah kematiannya, maka itu lebih mudah dan Allah ala kulli syai'in qadir. Demikian pula Allah mengkisahkan kisah-kisah manusia yang sudah mati lalu hidup kembali, atau manusia yang Allah tidurkan ratusan tahun kemudian Allah bangunkan lagi. Kisah siapa itu? Ashabul Kahfi. Itu juga kata ulama di antara pelajarannya mengajak berpikir orang musyrikin jahiliyah, hari kiamat itu pasti tegak. Allah sanggup membangunkan orang yang sudah tidur selama berabad-abad lamanya untuk dia hidup kembali. Dan an-naum akhul maut, kata para ulama, tidur itu saudaranya kematian. Intinya hari kiamat pasti terjadi. Allah mengatakan tadi, za'amal ladina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima amiltum. Orang-orang kafir mengklaim mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, balas sekali-kali tidak, demi Rabbku sungguh kalian akan dibangkitkan. Ini yaumul ba'ats. Ini ketika Allah meniupkan sangkakala yang kedua. Kemudian setelah Allah bangkitkan, Allah bangunkan, hidupkan manusia dari alam kuburnya, maka mereka pun dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Rasul SAW bersabda, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurlan. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, tidak dikhitan. Aisyah radhiyallahu anha sempat berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ketika manusia dalam keadaan telanjang seperti itu, apakah sebagian mereka tidak melihat kepada sebagian yang lain?" Kata Rasul, "Al-amr asyaddu min dzalik." Perkaranya, keadaannya lebih dahsyat dari sekedar melampiaskan nafsu syahwat mata. Kemudian dibacakan ayat tadi, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yuhni. Setiap manusia mereka sibuk dengan urusannya masing-masing, tidak sempat melampiaskan hawa nafsunya karena dia tahu sekarang akan menghadapi hari yang sangat dahsyat. Matahari dekat dengan kepala mereka 1 atau 2 mil. Sebagian mereka tenggelam dengan keringat mereka. Semuanya sesuai dengan iman dan amal solehnya. Namun ada sebagian orang yang Allah istimewakan. Kata Rasul SAW, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan Allah naungi di hari yang tidak ada naungan di hari itu. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian syabun nasafi taatillah, seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Rajulun qalbu mu'allaqun bin masajid. Yang ketiga, orang-orang yang hatinya selalu bergantung kepada masjid, selalu rindu untuk memakmurkan masjid dengan ibadah kepada Allah, tentunya dengan ikhlas dan ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian rajulani tahaba fillah, 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Istama'a alaih waftaraka alaih, dia bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai akhir al-hadis. Ya, intinya hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar ini luar biasa dahsyatnya. Kemudian mereka pun dalam keadaan gundah gulana menginginkan agar Allah segera
memutuskan perkara mereka. Maka manusia pun datang kepada Nabi Adam agar Nabi Adam memohon kepada Allah segera diputuskan perkara mereka. Nabi Adam tidak sanggup. Demikian pula Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Kemudian mereka mendatangi Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sujud di hadapan Allah. Kata Allah, irfa rasak, angkat kepalamu. Wasal tu'ta wasfatu syafa'. Mintalah engkau akan diberi, mohonlah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Kemudian setelah itu, waja'a rabbuka wal malaku sofan sofa. Setelah Rasul memohon kepada Allah yang dinamakan dengan as-syafa'atul uzma. Kata Rasul, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyan qabli. Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi sebelumku. Di antaranya utitu syafa'ah. Aku diberikan syafaat. Kata para ulama yang dimaksud adalah as-syafa'atul uzma. Yaitu syafaat di padang mahsyar ketika para nabi sudah angkat tangan tidak bisa membantu manusia, Nabi Muhammad yang memohon kepada Allah dan Allah kabulkan. Kemudian Allah pun segera memutuskan perkara mereka. Tadi waja'a rabbuka, Rabbmu datang dan malaikat berbaris-baris. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisab mereka. Apa itu yaumul hisab? Kata para ulama, yaumul hisab, yaumu takriril a'mal, hari pengakuan amal perbuatan. Kalau orang mukmin, kata Rasulullah SAW, Allah akan berduaan, yudanil mu'min min rabbih. Orang mukmin akan berduaan dengan Rabbnya. Kemudian Allah menutupinya dari pandangan manusia. Kemudian Allah berkata, afa'alta kadza, apakah engkau telah berbuat demikian? Orang mukmin mengakui semua perbuatannya. Sampai ketika dia merasa sudah akan binasa, Allah berkata, qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma. Aku telah menutupi dosamu di dunia dan sekarang aku ampuni dosa-dosamu. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Ini hisabnya orang mukmin. Fa amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Semoga Allah menghisab kita dengan hisab yang mudah. Semoga Allah menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Adapun orang kafir, maka dia akan dihisab dengan hisab yang sangat sulit. Fa amman utiya kitabahu bishimali fayaqulu ha umqra'u kitabiyya wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Mereka akan dihisab di hadapan semua manusia dan tentunya tidak ada amal kebaikan bagi orang kafir karena semua kebaikannya dihapus, dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasul SAW ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya ketika Rasul mengatakan manu kisal hisab udzib, barang siapa yang diperketat hisabnya maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dinamakan dengan yaumul al-hisab. Ada manusia yang dihisab dengan hisab yang mudah, ada yang dihisab dengan hisab yang sulit. Kemudian setelah yaumul hisab ada namanya yaumul mizan, hari ditimbangnya amal perbuatan manusia. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah ila akhiril ayat. Ini yaumul mizan. Wajib kita mengimani hari kiamat ada namanya hari timbangan. Ya, Allah menegakkan hari timbangan. Al-mizan hakun kata para ulama. Dan timbangan itu ada 2 daun timbangannya. Ada wujudnya. Meskipun bagaimana
Ya, perinciannya wallahu taala a'lam. Ya, al-mizan hakun. Kemudian kata ulama yang ditimbang ada 3. Amal perbuatannya. Sebagaimana ayat tadi, fa amma man thaqulat mawazinu. Rasul bersabda dalam Sahih Bukhari hadis yang terakhir, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan. Kata Rasul, ada 2 ucapan yang dicintai oleh Allah, ringan di lisan, berat di timbangan amal kebaikan di hari kiamat, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahi al-azim, yang ditimbang amal yang pertama. Kemudian yang kedua yang ditimbang adalah al-bitaqah atau catatan amal, seperti dalam hadis al-bitaqah, hadis yang agak panjang lebar. Rasul mengatakan ada seseorang yang diberikan kepadanya 99 catatan kejelekan. Satu catatan itu sepanjang mata memandang, semua isinya kejelekan. Kemudian kata Rasul diletakkan di 1 daun timbangan. Kemudian orang itu ditanya, apakah engkau punya kebaikan? Orang itu tidak merasa ada kebaikannya. Kemudian kata, Allah, engkau punya 1 catatan. Kemudian ditaruh di atas 1 daun timbangan. Kemudian yang 99 itu naik ke atas. Ya, yang 1 yang lebih berat, yaitu ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga yang ditimbang juga adalah badan orang tersebut. Di antaranya hadis Rasul mengatakan, yu'ta yaumal qiyamah birajulin azimin samin la yazinu indallah janaha ba'udah. Akan didatangkan pada hari kiamat seseorang yang besar badannya, namun timbangannya tidak lebih berat dari sayap seekor nyamuk. Kenapa demikian? Allah katakan dalam akhir-akhir surat Al-Kahfi, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak menimbang sedikit pun dari amal orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dalik. Sebaliknya, ada kisah sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke sebuah pohon. Kemudian angin kencang meniup pakaian beliau sampai tersingkap betis beliau. Sebagian sahabat tertawa melihat kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Namun kata Rasul, lahu wa asqal indallah min jabali Uhud yaumal qiyamah. Betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat di timbangan hari kiamat di sisi Allah daripada gunung Uhud. Semuanya kembali nanti kepada iman wal amalu as-soleh. Ini hari timbangan. Kemudian setelah yaumul mizan ada namanya as-sirat, jembatan. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha. Tidaklah di antara kalian kecuali akan melewati as-sirat, jembatan. Kata para ulama, as-sirat huwal jisrul al-mansub ala dhahri jahannam. As-sirat adalah jembatan yang ditancapkan di atas api neraka jahannam. Kata sebagian sahabat Rasul, fahuwa adakum minas sya'ri wa ahdu minas saif. Dan jembatan di hari kiamat itu lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Sampai para nabi mereka hanya bisa berdoa, Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Kedahsyatan hari kiamat ini luar biasa. Sekali lagi, semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Kata para ulama, manusia berdasarkan hadis Rasulullah SAW, manusia ada 3 kategori. Manusia ada 3 kategori dalam melewati as-sirat. Ada yang selamat 100%. Meskipun berbeda-beda kecepatan mereka. Ada yang melewati seperti secepat kilat, secepat kejapan mata. Ada yang secepat orang yang menunggangi kuda, menunggangi unta. Ada yang seperti berlari. Semua tergantung dengan amal solehnya. Dan
Di jembatan tersebut kata Rasul ada al-galalib, ada kail, ya, besi yang bisa menarik manusia. Ya, yang pertama kategori yang selamat 100%, tidak terkena apapun, selamat. Kemudian yang kedua, ada yang terkena kail tersebut namun masih bisa selamat. Kemudian yang ketiga, yang terkena kail tersebut kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kemudian setelah itu mereka akan melewati al-jisru. Ada yang mengatakan melewati ujung jembatan tadi, atau ada pula yang mengatakan akan melewati jembatan khusus namun lebih kecil dari yang sebelumnya. Pada hari itulah akan ada al-qisas, pengadilan akhirat, yaitu manusia-manusia yang pernah berbuat zalim kepada yang lainnya itu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai antara binatang pun akan diadili oleh Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan di akhir surat An-Naba, yaqulu ya laitani kuntu turaba. Ya, orang kafir yang dimasukkan ke neraka jahanam, dia mengatakan alangkah baiknya jika aku menjadi tanah. Karena kata para ulama, dia melihat ketika di hari kiamat tersebut ada kambing yang bertanduk diadili karena dia pada waktu di dunia mendolimi yang tidak bertanduk, maka ketika sudah diadili mereka dilebur menjadi tanah. Tidak masuk surga, tidak masuk neraka, namun Allah jadikan mereka tanah. Orang kafir ketika melihat itu menginginkan agar mereka juga sama dengan tadi, binatang yang dilebur menjadi tanah tidak mendapatkan al-azab. Makanya seorang muslim harus ingat, ittaqid dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, hati-hati dengan kedzaliman karena kedzaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Kalau orang di dunia bisa mendolimi orang lain dengan tuduhan-tuduhan dustanya, atau dengan dia mengambil hartanya atau mengambil tanahnya, maka ingat di hari kiamat akan ada al-qisas. Rasul mengatakan kalau ada orang mengambil tanah orang lain sejengkal saja, pada hari kiamat akan dililit dengan 7 lapis bumi. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati sekali lagi, kalaupun dia berhasil mendolimi di dunia, di hari kiamat Allah tidak akan meninggalkan kezalimannya. Allah akan adili. Allah maha adil. Ittaqid dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Rasul mengatakan, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu orang yang bangkrut pada hari kiamat? Kata para sahabat, al-muflis fina malla dirhama wala dinar. Orang yang bangkrut pada hari kiamat yang tidak punya harta dirham maupun dinar. Kata Rasul, al-muflis min ummati man ata yaumal qiyamah bi salatin wa shamin wa sadaqatin. Orang yang bangkrut dari umatku pada hari kiamat yang dia datang dengan membawa banyak kebaikan. Dia membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah. Wa qasyatama hadza wa qadafa hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Namun dia pada waktu di dunia dia mencaci maki orang lain tanpa hak, dia menuduh orang lain tanpa hak, dia mengambil harta orang lain tanpa hak, dia memukul orang lain tanpa hak, bahkan dia menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Maka kebaikan-kebaikan orang tadi yang berbuat zalim akan diberikan kepada yang dizalimi, dan kalau sudah habis kejelekan yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang berbuat zalim, faturiha finnar, maka dia pun dimasukkan ke dalam api neraka. Ini sekali lagi, hari kiamat ada namanya al-qisas. Kemudian setelah itu baru adanya surga dan neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Itulah surga yang kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang
yang bertakwa. Adapun tentang neraka, Allah mengatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan dia melampaui batasan-batasan Allah, maka dia dimasukkan ke dalam api neraka. Dan kata Rasul, perbandingan api neraka di akhirat dengan api di dunia 1 dibandingkan 69. Satu api di dunia saja, kata Rasul, itu bisa mengazab, apalagi dilipat gandakan menjadi 69. Sekali lagi, kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Langsung ditutup atau ada soal jawab? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, silakan Pak. Terima kasih Pak Ustaz yang saya hormati. Bismillah. Perkenalkan nama saya. Saya cukup lengkap bagi saya menerimanya karena apa yang disampaikan tadi ini sudah secara rinci detail untuk membahas secara keseluruhannya yang berkaitan dengan amalan-amalan untuk kita bisa menghadapi hari-hari nanti. Tadi Pak Ustaz, saya menangkap dari penjelasan tadi ini ada disebutkan bahwa pada jauh nanti ada namanya hisab. Karena kita akan ada namanya al-mizan. Tadi sudah banyak juga penjelasannya, tapi saya hanya ingin menanyakan kepada Pak Ustaz karena tadi juga ada Pak Ustaz mengatakan bahwa ada perkataan sedikit atau mudah kita ucapkan, tapi timbangannya berat. Pertanyaan saya sih adalah amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan yang ringan tetapi memiliki timbangan yang berat di akhir. Saya kira hanya itu yang saya sampaikan supaya menjadi pedoman kita karena ini di dalam kehidupan kita ini akan dengan berbagai masalah. Ya tentunya kita akan melaksanakan amalan-amalan yang bisa bermanfaat atau yang bisa memberikan timbangan kita di hari nanti timbangan yang berat. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Di antara amalan yang paling utama agar timbangan kita di hari kiamat itu diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang utama dan pertama adalah at-tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Sebagaimana dalam hadis bitaqah tadi, ketika ada seorang hamba, dia memiliki banyak dosa. 99 catatannya yang sepanjang mata memandang, itu isinya kejelekan. Namun, hanya ada satu kebaikan, yaitu kalimat at-tauhid, yang ketika ditimbang dengan 99 catatan tadi, itu dia yang lebih berat. 99 catatan dia yang ke atas, yang satu yang di bawah, alias yang di bawah yang lebih berat. Namun kata para ulama, kalimat tauhid la ilaha illallah tidak cukup hanya sekedar diucapkan di lisan. Kalau sekedar ucapan di lisan, orang munafik juga sama mengucapkan dengan lisan. Kemudian ucapan la ilaha illallah, konsekuensinya harus seorang hamba menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah, salatnya untuk Allah, ya, dia tawakal hanya kepada Allah, istighosah hanya kepada Allah, bersumpah dengan menyebut nama Allah, menyembelih karena Allah. Ini namanya at-tauhid, konsekuensi la ilaha illallah. Ini yang paling utama dan pertama, ini kunci. Ya, orang itu akan diberatkan amal kebaikannya di dunia. Beda dengan orang kafir tadi. Meskipun dia sholat, dia puasa, seandainya dia berbuat syirik, berbuat kekufuran yang besar, belum bertobat sampai mati, tidak ada ampun, dan semua amal kebaikannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka berbuat syirik, akan gugur semua amal
ibadah mereka. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh. Barang siapa yang mengkufuri keimanan, gugur semua amal perbuatannya. Maka jaga at-tauhid. Ya, tidak akan mungkin ada manfaat amal ibadah kita tanpa at-tauhid. Yang memberatkan timbangan di hari kiamat, yang pertama at-tauhid, yaitu kita mengesahkan Allah dalam ibadah, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah, dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kemudian yang kedua, di antara yang bisa memberatkan timbangan di hari kiamat, ya tentunya semua amal-amal soleh, ya, yang ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Salat kita ini yang paling utama lagi, karena kata Rasul, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat tentang masalah salat. Ya, jika baik akan baik semua amal perbuatannya, yaitu kita perbaiki salat kita, yaitu dengan menjaga keikhlasan kita ketika salat, dan juga menjaga ittiba. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan itu tidak akan mungkin bisa kita wujudkan kecuali dengan kita belajar dan belajar bagaimana tata cara salat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga amalan yang sudah kita sampaikan tadi, zikir, ya, ini mudah sebetulnya di lisan. Kita berjalan atau mungkin kita mengemudi kendaraan, daripada melamun, daripada melihat yang tidak bermanfaat, maka apa? Kata Rasul, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Di antaranya subhanallah wa bihamdi subhanallahi al-azim. Ya, dan sekali lagi, semua amal soleh yang memang itu diajarkan Rasul, maka insya Allah itu akan menjadi pemberat timbangan, ya, amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Wallahu ta'ala a'lam. Ini ada pertanyaan, apakah yang dimaksud Rasul SAW akan datang di akhir zaman nanti, saudaraku yang tidak pernah melihatku tapi mereka mengikuti sunnahku, apakah mereka ada? Nah, itulah yang dinamakan dengan At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah, orang-orang yang senantiasa tegar di atas sunnah Rasulullah SAW. Kata Rasul, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatubanil ghuraba. Hadis riwayat Muslim. Kata Rasul, Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali dalam keterasingan sebagaimana awal mulanya, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Ketika Rasul mendatangkan, membawa Islam kepada kaum musyrikin jahiliyah, mengajarkan kepada mereka at-tauhid, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Orang musyrikin jahiliyah mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahidah. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak hanya satu sesembahan? Ini sesuatu yang aneh. Dakwah tauhid di zaman Nabi dianggap aneh. Islam di zaman Nabi dianggap aneh oleh kaum musyrikin jahiliyah. Dan kata Rasul itu akan terulang kembali. Dan sungguh benar sabda Rasul. Dakwah tauhid menyeru umat kepada ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Untuk manusia meninggalkan kesyirikan. Ya, sekarang pun dianggap aneh, dituduh dengan tuduhan yang bermacam-macam. Ini kata Rasul, Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan seperti awal mulanya. Beruntunglah para al-ghuraba, orang-orang yang terasing tadi. Yaitu siapa? Yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul, dengan akidahnya Rasul, dengan tata cara ibadahnya Rasul, dengan dakwanya Rasul, itu yang akan terasing. Itu yang kata Rasul, mereka saudara-saudara beliau yang belum pernah beliau lihat. Dan mereka juga akan mendapatkan banyak ujian. Kata Rasul, as-sabir ala dinihi kal-qabid alal jamr. Orang yang bersabar dalam berpegang dengan agama Allah, dengan sunnah Rasulullah, dia seperti memegang bara api. Ya, harus sabar. Kalau dia lepaskan, lepas agamanya. Itu yang dimaksud dengan wallahu alam
Kata Rasul SAW, akan ada di akhir zaman saudaraku yang tidak pernah beliau lihat, namun mereka tadi cirinya berpegang dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dari kampung yang jauh di Selatan. Insyaallah. Saya mau sempatkan bertanya pada Ustaz ini. Tadi Ustaz menjelaskan di alam kubur itu ada nikmat kubur dan ada azab kubur. Nah. Jadi ini ada fenomena di kampung itu, biasa ada orang kesurupan mengaku sebagai rohnya kakeknya atau neneknya. Itu bagaimana pandangan penjelasan menurut kita yang boleh. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita baca, kita pelajari hadis yang sudah kita sampaikan tadi, hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu tentang perjalanan ruh mulai dicabut oleh malakul maut sampai dibawa ke langit yang ketujuh kalau dia orang beriman. Kemudian kata Allah, kembalikan dia kepada jasadnya. Kemudian dia akan ditanya oleh malaikat Munkar wan Nakir. Kalau dia bisa menjawab, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Dan dalam riwayat tersebut dikatakan orang tersebut selalu ada di dalam alam barzahnya sampai ditegakkan hari kiamat. Ya, maka keyakinan roh bergentayangan merasuki orang yang masih hidup itu sekedar khurafat. Tidak ada dalil yang berkaitan dengannya, dan kita pastikan itu adalah jin-jin yang memang dia masih hidup. Ya, dia bisa merasuki badan orang dan dia bisa menipu orang, dia bisa mengaku-ngaku sebagai fulan dan alan. Namun yakini roh manusia itu sudah di alam lain, tidak connect dengan alam dunia. Ya, roh ketika sudah dicabut, sudah mati, ya maka dia di alam lain, alam ghaib, namanya alam barzakh. Nah, wallahu taala alam. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama terkait hukum sebagai seorang suami yang membiarkan istri dan anaknya memakai parfum. Bagaimana hukum Islam? Yang pertama. Yang kedua, terkait masalah seorang yang mengambil kredit di bank, terus memberikan dari uang kredit itu, Iya. bahkan hari-hari bagaimana hukumnya dengan Baik. istrinya? Apakah dia termasuk? Iya. Cukup, Pak. Sebetulnya yang kita inginkan pertanyaan berkaitan dengan materi. Ya, cuma qadar Allah pertanyaan di luar materi. Cuma tidak apa-apa kita jawab secara ringkas. Yang pertama, seorang suami yang baik sebagaimana kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di antara tugas suami adalah memberikan pendidikan yang baik kepada keluarganya, anak dan istrinya, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau melihat keluarganya berbuat kemungkaran, dinasehati meskipun dengan cara yang baik. Jangan sampai secara frontal melihat istrinya berbuat yang tidak baik di jalan kemudian sampai dipukul atau mungkin aniaya, naudzubillahi min dzalik. Kata Rasul, istausu bin nisa'i khairan. Berilah wasiat kepada perempuan, kepada istri kalian dengan cara yang baik. Ya, perempuan dalam hadis tidak boleh menggunakan wewangian yang itu akan menarik para lawan jenisnya. Maka seorang suami kalau tahu hal tersebut wajib untuk mengingkarinya, menasihatinya cuma dengan cara yang baik. Ya, kemudian terus menasihati dan juga mendoakan keluarganya agar
betul-betul mengikuti ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi seorang istri yang baik, istri yang soleha, yang taat kepada suaminya dalam hal yang baik. Sampai Rasul pernah bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'a zaujaha qila laha udkhulil jannata min haitsu babil jannati syi'ti. Kata Rasul SAW, apabila seorang perempuan salat 5 waktu, dia puasa di bulan suci Ramadan, dia menjaga kehormatannya, dan dia taat kepada suaminya, tentunya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, maka dia dikatakan masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Adapun kalau suami membiarkan istrinya berbuat kemungkaran, kemaksiatan, maka ini yang dikategorikan oleh Rasul dengan istilah ad-dayyus, suami yang tidak punya kecemburuan terhadap keluarganya dan ancamannya neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, suami dan istri harus tahu mana hak dan kewajibannya. Adapun tadi hukum memakan harta kredit, entah itu namanya bank atau namanya pinjol, ini namanya riba. Man zada awis tazada faqad arbah. Barang siapa yang menambah atau minta tambahan ketika ada utang piutang, seperti orang berhutang 1 juta, harus dia mengembalikan 1.100.000 misalnya, itu namanya riba. Dikatakan dalam hadis, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasul melaknat orang yang memakan harta riba, yang diberi makan harta riba, 2 saksinya, dan yang menulis akad riba. Semuanya dilaknat, naudzubillahi min dalik. Dan Allah berfirman, ahallallahul bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan ar-riba. Maka seorang muslim yang bijak, muslimah yang bijak harus betul-betul paham mana harta yang halal, mana harta yang haram. Kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Kata Rasul, daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih layak baginya. Na'udzubillahi min dzalik. Saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.